Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan soal garis singgung fungsi trigonometri. Kita mulai dari nomor pertama. Besar garis singgung pada kurva HX sama dengan sin X kurangi cos X di titik pi per 4,0 adalah, nah yang namanya gradien garis itu kita simbolkan dengan M, itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Maka ini turunan dari sin X, ya, ini turunan dari sin X itu adalah cos X, dan turunan dari cos X adalah min sin X. Min kali min jadi plus sin X. Ya, selanjutnya untuk menentukan nilainya kita substitusikan nilai absis pi per 4 ke dalam fungsi sehingga menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Maka cos pi per 4 itu adalah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Sehingga gradien garis singgung kurva HX sin X kurangi cos X pada titik pi per 4,0 adalah akar 2. Yang ini jawabannya ya. Nomor 2. Jika nilai kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan kotangen X kurangi 2 kosekan X sama dengan 0, maka nilai tangen X adalah, nah, di soal diketahui bahwa fungsi Y sama dengan kotangen X kurangi 2 kosekan X dengan gradiennya itu sama dengan 0. Maka kita akan turunkan dulu fungsinya sehingga nanti bisa memperoleh nilai tangen ya. Nah, turunan dari fungsinya, turunan dari kotangen X itu adalah min kosekan kuadrat X. Kemudian turunan dari 2 kosekan X itu adalah min 2 kosekan X kotangen X, sehingga min kali min adalah plus ya. Nah, selanjutnya kita sudah diketahui di soal bahwa gradiennya sama dengan 0, maka kita ganti gradien ini menjadi sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan, pindah ruaskan yang kosekan min kosekan kuadrat X ke ruas kanan sehingga berubah menjadi positif. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di ruas kiri ini ada kosekan X, di ruas kanan juga ada kosekan X. Maka ini bisa kita hilangkan, ini hilang 1 sehingga menjadi sisanya 2 kotangen X ya. Yang ini sisa kosekan X. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kotangen X itu adalah cos X per sin X ya, sehingga ini 2 tetap, kotangennya jadi cos X per sin X, dan kosekan itu adalah 1 per sin X. Nah, di sini ada sin, ada sin. Nah, kita bisa sederhanakan sehingga bersisa 2 cos X sama dengan 1. Nah, maka cos X adalah 1 per 2. Nah, ini kita memperoleh cos X, sedangkan nanti yang diminta itu adalah tangen X. Maka untuk mencari tangen X, kita gunakan data cos X ini. Nah, di mana cos X sama dengan setengah, untuk cos X berapa yang hasilnya itu setengah ya. Setengah itu berarti kan positif. Nilai cos positif, dia ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, untuk di kuadran 1, nilai cos berapa yang menghasilkan setengah itu adalah cos 60 derajat ya. Sehingga X-nya kita peroleh sama dengan 60 derajat. Sedangkan untuk di kuadran 4, cos yang menghasilkan setengah itu sama dengan cos 300. Nah, cos 300 ini bisa kita peroleh juga dari 360 ya. 360 dikurangi dengan 60 derajat ya. Kita berpatokan pada sumbu X. 360 kurangi ini tadi 60 derajat sehingga adalah cos 300 derajat. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 300 derajat. Nah, sehingga untuk di kuadran 1 nilai tangennya itu adalah tangen 60 derajat adalah akar 3. Sedangkan untuk di kuadran 4
tangen X sama dengan tangen 300. Nah, tangen 300 ini ada di kuadran 4 itu bernilai negatif ya. Bisa kita cari dengan berpatokan pada sudut istimewa, di mana tangen 300 derajat itu sama aja dengan tangen 360 derajat kurangi dengan 60 derajat. Nah, maka akan sama dengan negatif tangen 60 derajat. Tadi kan tangen 60 itu akar 3. Nah, maka ini hasilnya adalah negatif akar 3. Sehingga kita peroleh di sini jawabannya adalah yang A ya. Lanjut nomor 3. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X ditambah 2 dibagi dengan sin X di titik berabsis X sama dengan pi per 2 adalah. Nah, yang namanya persamaan garis singgung itu kita memerlukan dua komponen, yaitu yang pertama harus ada titik singgung dan yang kedua itu harus ada gradien garisnya. Nah, di sini di soal titik singgungnya itu belum lengkap, itu hanya ada absisnya, maka kita perlu mencari titik ordinatnya ya. Nah, untuk menentukan titik ordinat, kita bisa substitusi nilai absis X sama dengan pi per 2 ini ke dalam persamaannya. Maka ini persamaannya, kita ganti nilai X-nya dengan pi per 2, sehingga kita peroleh cos pi per 2 itu adalah cos 180 dibagi 2, cos 90 ya. Nah, cos 90 itu adalah 0, kemudian ini ditambah 2, dan selanjutnya sin pi per 2, sin 90 adalah 1. Maka kita peroleh nilai ordinatnya itu adalah 2. Nah, sehingga titik singgungnya ini sudah lengkap, pi per 2, 2. Selanjutnya kita memerlukan nilai gradien garis singgung. Maka untuk memperolehnya kita turunkan dulu fungsinya ya. Nah, fungsinya yaitu turunannya, masih ingat ini penurunan pembagian ya, U per pi. Nah, U per pi, maka rumusnya nanti U aksen pi min U pi aksen per pi kuadrat. Nah, di mana U-nya kita misalkan yang bagian pembilang ya. U-nya itu cos X tambah 2, maka U aksennya itu adalah turunan dari cos itu min sin X, turunan dari 2 0 kan. Kemudian pi-nya kita misalkan yang bagian penyebut sin X, maka turunan pertama dari pi-nya itu adalah cos X ya. Cos X gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal substitusi ke dalam rumus ini. U aksen kan min sin X, kemudian kali V-nya itu tadi kan ini bagian penyebut sin X dikurangi dengan U-nya itu cos X tambah 2, kemudian V aksennya itu ini cos X dibagi dengan V kuadrat, V-nya itu kan sin, jadi sin kuadrat X. Nah, maka kita sederhanakan, sin X bisa dikalikan sehingga menjadi min sin kuadrat X, dan yang ini kita kalikan pelangi, cos X kali cos X, cos kuadrat X, jangan lupa ini tandanya negatif, kemudian yang ini 2 kali cos, jadi 2 cos X, dan ini juga tandanya negatif, yang bawah tetap ya. Nah, ini sin kuadrat X dengan cos kuadrat X bisa kita sederhanakan menjadi 1 ya. Nah, tapi ini ada tanda min, minnya keluar difaktorkan sehingga menjadi min 1 ya hasilnya. Yang ini tetap, yang bawah juga tetap. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai titik X-nya ke dalam hasil turunan ini untuk memperoleh nilai gradiennya ya. Min 1 kurangi 2 cos pi per 2 dibagi dengan sin kuadrat pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu kan cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0. Sehingga ini 0 hasilnya ya. Tinggal min 1. Dan yang bawah sin pi per 2. Sin 90 itu 1. 1 pangkat 2, 1. Sehingga min 1 bagi 1 adalah min 1 hasilnya ya. Nah, maka sudah lengkap datanya. Titik singgung sudah ada. Kemudian gradien garisnya nilainya sudah ada. Kita menentukan persamaan garisnya, tinggal substitusi ke dalam rumusnya. Y min Y1 sama dengan, ini ya rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini Y1-nya kan sudah kita peroleh tadi di bagian ini 2, kemudian gradiennya ini min 1, dan X kurangi X-nya diketahui di soal pi per 2. Nah, selanjutnya kita
sederhanakan, perhatikan opsinya, di situ semua berada di ruas kiri. Ya, maka kita sederhanakan dulu. Nah, ini kita buat dikali dengan 2/2 ya, yang ini juga sama, sehingga ini diperoleh 2y min 4 dibagi dengan 2, dan yang ini dikalikan dulu, min x ditambah pi per 2, kemudian dikali dengan 2/2 ya. Nah, sehingga ini 2 nya bisa kita coret ya, hilangkan, sehingga bersisa 2y min 4 ya, sama dengan min 2x plus pi. Ini langsung pindah ruas semua ke kiri ya. 2x kan berpindah ke kiri jadi positif, kemudian 2y tetap, min 4 tetap, dan pi itu berpindah, asalnya positif jadi negatif. Nah, sehingga jawabannya adalah 2x tambah 2y dikurangi, nah ini kita faktorkan dulu supaya sesuai dengan opsinya, minusnya keluar ya, 4 plus pi. Nah, jawabannya adalah yang mana nih? 2x plus y plus 2y, 2x plus 2y dikurangi dengan 4 plus pi, ini yang C ya. Nah, oke, kita lanjut nomor 4. Persamaan garis singgung dari kurva hx sama dengan x tambah sin x di titik berabsis x sama dengan pi per 6 adalah, nah hampir sama seperti yang tadi, kita akan menentukan persamaan garis singgung, maka perlu 2 komponen, yaitu titik singgung dan gradien garisnya. Titik singgungnya juga di sini hanya ada absis, maka kita perlu mencari ordinat ya. Sama seperti tadi, kita substitusi nilai x sama dengan pi per 6 ke dalam persamaannya, maka kita peroleh ya, hx sama dengan pi per 6 tambah sin pi per 6 ya. Sin pi per 6 itu adalah sin dari 180 bagi 6, sin 30 ya, maka sama dengan setengah ya, ini sin 30 nya. Nah, sehingga kita peroleh titik singgungnya itu pi per 6 tadi untuk x yang diketahui di soal, dan ordinatnya ini yang sudah kita dapat, pi per 6 tambah 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradien garisnya. Nah, kita turunkan dulu fungsi hx-nya ya. Nah, turunan dari x ini adalah 1, dan turunan dari sin adalah cos x. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai pi-nya ke dalam hasil turunan tersebut, sehingga kita peroleh 1 tambah cos pi per 6. Cos pi per 6 itu adalah 180 bagi 6 cos 30, itu setengah akar 3. Nah, sehingga kita peroleh gradiennya itu adalah 1 plus setengah akar 3 ya. Nah, kalau sudah diperoleh titik singgung dan gradien, maka kita tinggal substitusi aja ke dalam rumus persamaan garis singgungnya ya. Y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, ini y1 nya kita ganti ya dengan ini tadi, kemudian gradien garisnya ini, dan x kurangi x1 nya ini pi per 6. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Ini dibuat pembaginya menjadi 6 semua, dan yang atas menyesuaikan ya. Ini menjadi 6y, kemudian yang ini menjadi v ya, karena dia sudah 6 ya. Ini 6 bagi 2 jadi 3. Nah, sebelah sini juga sama, kita kalikan dengan 6 per 6 ya. Berarti ini kalikan 6, yang ini 6 kali setengah itu 3 akar 3 ya, yang berarti yang ini tetap karena pengalinya tadi sudah dikalikan ke sini. Ini 6 ya, ini bisa kita coret. Nah, sehingga bersisa yang atasnya saja gitu ya. 6y min dalam kurung pi tambah 3 sama dengan 6 tambah 3 akar 3 dikali x min pi per 6 ya. Jawabannya adalah yang mana nih? 6y min pi plus 3 ya. 6y min pi plus 3, 6 tambah yang ini ya, B ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 5. Persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan kotangen theta di titik berabsis pi sama dengan pi per 4. Nah, ini garis normal ya. Hampir sama dengan yang tadi garis singgung, hanya nanti yang berbedanya adalah di gradiennya saja. Gradien yang akan kita gunakan adalah gradien yang tegak lurus ya. Nah, ini
di soal hanya diketahui absis, maka kita perlu mencari titik singgung untuk ordinatnya ya. Sama substitusi nilai theta sama dengan pi per 4 ke dalam fungsinya ya, sehingga kita peroleh y sama dengan kotangan pi per 4 ya. Kotangan pi per 4 itu sama dengan 1 per tangan pi per 4. Nah, tangan dari pi per 4 itu adalah tangan 45. Tangan 45 itu adalah 1, sehingga 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka kita peroleh titik singgungnya adalah pi per 4 ya, koma 1. Nah, selanjutnya kita cari gradiennya. Nah, gradien kita turunkan dulu fungsinya. Turunan dari kotangan X itu adalah min kosekan kuadrat X. Nah, selanjutnya kita substitusi atau kita rubah dulu ya. Kosekan itu kan kebalikan dari sin. Jadi min 1 per sin pangkat 2 X ya. Nah, substitusi nilai X-nya pi per 4 ya, sehingga kita peroleh sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Nah, ini jangan lupa kuadratnya. Nah, selanjutnya kita kuadratkan ya. Yang bawah menjadi setengah akar 2 pangkat 2 itu kan setengah pangkat 2 itu 1 per 4. Akar 2 pangkat 2 itu 2 ya. 1 per 4 kali 2 jadi setengah. Nah, maka kita balik jadi perkalian sehingga diperoleh ya aksennya itu adalah min 2. Nah, ini gradiennya sudah ada dan titik singgungnya sudah ada, maka tinggal kita substitusi ke dalam rumus persamaan garis normalnya. Nah, ini gradiennya ya, min 1 per m gitu. Kalau tadi kan garis singgung hanya m saja. Nah, kita masukkan nih, y satunya tadi sudah diperoleh 1, kemudian gradiennya itu tadi min 2 ya. Jadi min 1 nih, min 1 dibagi min 2 maka menjadi setengah gitu ya. X kurangi X satunya itu pi per 4. Pi per 4, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini 2-nya dikalikan ke sini. 2y min 2, kemudian yang ini bersisa X min pi per 4. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan ya, karena di opsi itu dikelompokkan X dengan Y ya, sebelah ruas kiri dan sisanya sebelah kanan itu adalah bilangan. Berarti yang ini kita pindah ruaskan, X-nya kan positif, berarti X dibuat tetap dan 2Y pindah ke sini jadi berubah tanda. Berarti ini sisanya pindah ke sana jadi positif ya. Nah, atau penulisannya kita rubah biar sesuai opsi menjadi X min 2Y sama dengan pi per 4 min 2. Maka jawabannya adalah yang A ya. Nah, gitu. Selanjutnya nomor 6. Garis singgung kurva Y sama dengan setengah cos 2x tambah 20 derajat sejajar dengan garis 2y tambah x tambah 4 sama dengan 0. Salah satu titik singgung kurva adalah, nah kita coba selesaikan ya. Di sini kita punya garis ya, 2y tambah x plus 4 sama dengan 0. Dari garis ini kita bisa memperoleh nilai gradiennya, yaitu min setengah. Nah, min setengah dari mana? Nah, waktu SMP kalian sudah belajar ya, jika ada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu sama dengan min A per B ya. A itu adalah koefisien yang di depan X dan B itu adalah koefisien yang di depan Y, seperti itu. Maka kita peroleh min 1 per 2, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita punya persamaan garis, persamaan kurvanya Y sama dengan setengah cos 2x tambah 20 derajat ya. Kemudian kita turunkan. Nah, turunan dari setengah cos 2x plus 20 derajat ini adalah ini setengahnya ya. Kemudian turunan dari cosnya ini adalah, masih ingat ya, untuk menurunkan trigonometri kata kuncinya adalah pasutri, pangkat sudut trigonometri. Pangkatnya ini 1 ya. Kemudian sudutnya itu 2x tambah 20 derajat, maka turunannya adalah 2. Nih. Selanjutnya trigonometrinya, turunan dari cos adalah min sin. Nah, sudutnya tulis kembali. Nah, sehingga kita peroleh turunannya min sin 2x tambah 20 derajat. Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita punya persamaan punya gradien garis min setengah ya.
diperoleh dari garis ini. Nah, garis ini sejajar. Kalau posisi garisnya sejajar, maka gradiennya adalah sama. Nah, maka gradien ini juga adalah setengah, ya, min setengah, ya. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini min kan jadi positif. Jadi sin 2x tambah 20 derajat itu sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita selesaikan nih persamaan trigonometrinya, ya. Sin berapa yang menghasilkan setengah? Ya, setengah itu kan positif, berarti nanti dia ada di kuadran 1 dan di kuadran 2, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk di kuadran 1 yang menghasilkan setengah itu adalah sin 30 derajat. Ya, maka kita peroleh 2x tambah 20 derajat itu sama dengan 30 derajat, sehingga x-nya itu 5 derajat. Nah, diperoleh dari 30 kurangi 20, ya, dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya, ini untuk di kuadran 2. Di kuadran 2, sin yang nilainya setengah itu adalah 150. Nah, 150 ini kita bisa peroleh dari 180 derajat kurangi 30 derajat, ya. Jadi kita berpatokan pada sumbu x, ya. Berarti kan ini di kuadran 2 itu 180 kurangi dengan tadi kuadran satunya 30. Maka kita peroleh sin 150 derajat. Nah, sehingga 2x plus 20 derajat itu sama dengan 150 derajat. Maka x-nya adalah 150 kurangi 20, 130 dibagi dengan 2, 65 derajat, ya. Nah, sehingga salah satu titik absis yang memenuhi atau yang ada di sini adalah 65 derajat, ya. 5 derajat nggak ada. Yang ini jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 7. Pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2 kali X min 20 derajat yang tegak lurus dengan garis 3Y tambah akar 3X tambah 4 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung, ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa komponen yang harus ada adalah titik singgung dan gradiennya. Nah, di sini titik singgungnya belum ada, ya, untuk absis maupun untuk ordinatnya. Tetapi di sini ada data lain, ya. Ada garis di mana garisnya itu adalah persamaannya ini nih, 3Y tambah akar 3X tambah 4 sama dengan 0. Dia posisinya tegak lurus. Nah, maka dari garis inilah kita nanti bisa memperoleh titik singgungnya, ya. Kita coba. Nah, ini persamaan garis yang tadi. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka kita bisa memperoleh gradiennya. Nah, seperti yang tadi, ya, gradiennya itu adalah min, gradiennya M sama dengan min A per B. Nah, A-nya itu adalah koefisien yang di depan X. Nah, ini akar 3, ini minus dulu, ya, akar 3 dibagi dengan ini B-nya yang di depan Y. Sehingga kita peroleh min akar 3 per 3. Seperti itu. Ya, selanjutnya, karena ini posisi garisnya itu tadi tegak lurus, maka M tegak lurusnya itu adalah min 1 per akar 3 per 3, ya. Nah, kan kalau ada dua garis tegak lurus, maka gradiennya itu M 1 kali M2 sama dengan min 1, ya. Nah, maka M yang satu laginya itu adalah min 1 dibagi ini, gitu, ya. Ini nih, min 1 dibagi ini gradien yang tadi kan. Nah, sehingga kita balik jadi perkalian, ya, minusnya jadi positif, ini dibalik, ya, jadi kan kalau dibalik jadi 3 per akar 3, ya, ini nih, 3 per akar 3. Nah, kalau ada akar di bawah kan harus dirasionalkan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, ini 3 akar 3, ini yang bawah jadi 3. Nah, ini coret-coret sehingga kenapa diperoleh akar 3, gitu, ya. Nah, selanjutnya nah, tadi kan persamaan garisnya itu Y sama dengan sin 2 dalam kurung X min 20 derajat. Ini kita turunkan, ya,
sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai X. Nah, setelah kita turunkan, ini turunan dari sin 2 kali X min 20 derajat itu, ini kita kalikan nih, 2X min 20 derajat ya, 2X min 40 derajat, maaf. Nah, ini sin. Nah, kita turunkan, ini turunan dari pangkatnya kan 1, jadi nggak ada ya di sini, nggak usah 1, nggak usah ditulis. Kemudian ini sudutnya kita turunkan menjadi 2. Turunan dari sin adalah cos ya. Cos ini sudutnya tulis kembali ya, bisa yang atas ataupun yang bawah yang belum disederhanain. Nah, selanjutnya kita tahu kan tadi bahwa gradiennya itu adalah akar 3. Nah, maka kita ganti ini y aksen itu kan sama dengan gradien, ganti dengan akar 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, ini 2-nya dibagikan ke bawah, sehingga kita peroleh cos 2 kali X min 20 derajat itu sama dengan akar 3 per 2. Nah, cos berapa yang menghasilkan setengah akar 3? Ini kan positif, berarti cos positif itu dia ada di kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Nah, kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, ini untuk kuadran 1, cos yang menghasilkan setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Nah, maka kita peroleh ini 2 kali X min 20 derajat itu sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya ini dihitung ya, 30 dibagi 2 15, 15 ini berpindah ruas, 15 tambah 20 jadi 35 derajat. Nah, untuk yang di kuadran 4, cos yang setara dengan 30 itu adalah cos 330, diperoleh dari 360 kurangi dengan 30 derajat ya. Nah, maka kita peroleh ini 2 kali X min 20 derajat sama dengan 330, maka X-nya adalah 185 derajat. Nah, jangan lupa kita cek dulu. Ini kan kita punya batas ya, di soal disebutkan bahwa batasnya antara 0 sampai dengan 180 derajat, dan ini juga intervalnya terbuka ya, tidak masuk 0 dan 180-nya. Nah, ini 35 dia ada di antara interval tersebut, maka memenuhi. Sedangkan untuk yang 185 ini sudah di luar interval, maka tidak memenuhi ya. Nah, sehingga yang akan kita gunakan hanya yang X sama dengan 35 derajat saja. Maka yang ini kita substitusi ya untuk mencari nilai Y-nya. Y-nya itu tadi kan persamaannya sin 2 kali X min 20 derajat ya. Kita gantikan nilai X-nya menjadi 35. 35 kurangi 20 itu 15 kali 2 jadi 30. Sin 30 derajat adalah setengah. Ya, selanjutnya tinggal kita substitusi ke dalam persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini Y1-nya kan barusan kita peroleh setengah. Kemudian gradiennya tadi adalah akar 3. Ya, gradien yang tegak lurus. Dan X kurangi X1-nya itu adalah 35 derajat ini. Nah, ada jawabannya ya. Yang mana? Jawabannya adalah Y min setengah kali akar 3 dalam kurung X min 35 derajat. Nah, ini yang A. Oke. Selanjutnya, nah ini ada soal 1 yang belum sempat dibahas di bagian penjelasan materi ya. Kita bahas di sini. Ini adalah menentukan persamaan garis singgung jika yang diketahui titik ordinatnya. Oke. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan cos 2x tambah 1 di titik yang ordinatnya 1 dengan intervalnya antara 0 dan 180 derajat. Ya, pertama kita perlu titik singgung ya, dengan absisnya belum diketahui, maka kita cari dulu dengan mensubstitusi nilai ordinatnya ke dalam persamaan. Nah, ini persamaannya, kemudian kita substitusi. Nah, ini ordinat itu berarti kan sama dengan nilai fx ya. Nah, kita sederhanakan, ini pindah ruas, 1 kurangi 1 jadi 0. Jadi cos 2x sama dengan 0. Nah, cos berapa yang menghasilkan 0? 0 itu kan berarti masuknya positif ya. Nah, maka cos yang menghasilkan 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, sehingga kita peroleh
X-nya adalah 45 derajat. Nah, selanjutnya selain itu ada juga, nah ini titik singgungnya ya, sehingga titik singgungnya menjadi 45 derajat, 1. Nah, selanjutnya selain 90 juga ada di kuadran 4 ya, kuadran 4 atau ada di batas kuadran. Jadi dia adalah 270 derajat setara dengan 90. Ya, maka kita peroleh X-nya adalah 135. 270 dibagi 2. Nah, sehingga titik singgungnya adalah 135 derajat, 1. Nah, setelah itu kita tentukan gradiennya. Turunkan dulu persamaan kurvanya ini ya. Nah, kita turunkan. Turunan dari cos 2X adalah, nah, turunan dari sudutnya itu kan 2. Ya, 2. Ini turunan dari cos adalah min sin. Ya, jadi min 2 sin 2X. Turunan dari 1, 0. Kemudian substitusi nilai X-nya. Nah, X-nya kan tadi ada 2 ini ya. Nah, maka nanti kita akan memperoleh 2 persamaan juga gitu. Nah, kebetulan ini dua-duanya memenuhi ya, 45 derajat. Dia ada di dalam ini juga 135 juga, maka memenuhi dua-duanya, kita gunakan. Nah, untuk titik singgung yang pertama dulu ya, 45,1. Nah, kita substitusi nilai X-nya ya, ini kan min 2 sin 2X. Min 2 sin, nah ini 2X, jadi 2 kali 45, 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. 1 kali min 2 jadi min 2 hasilnya. Ya, selanjutnya, nah untuk titik singgung yang satu lagi, kita substitusi ya, sama turunannya kan, min 2 sin, nah 135 kali 2 jadi 270 derajat. Sin 270 derajat itu dia ada di kuadran, di batas kuadran ya. Hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2 jadi positif 2. Nah, sehingga untuk persamaan garisnya, nah, ada 2. Ini untuk yang pertama, titik yang pertama ya. Nah, Y min Y1, kan Y-nya sama 1. Nah, gradiennya yang ini min 2, absisnya 45. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi bisa, ini pindah ruas, satunya ke sana. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan garis yang satu lagi, nah ini ordinatnya sama, gradiennya itu tadi 2. Kemudian itu untuk titik absis 135 ya, ini kita sederhanakan lagi, pindah ruas, satunya ke ruas kanan. Nah, sehingga kita peroleh 2 persamaan garis singgung ya, seperti itu. Nah, itu beberapa contoh soal yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.